Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni sebuah teori paradigma naratif. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aditya Mahedi Pratama dengan NIM 137, lalu ada Muhammad Bumi Rizaldi dengan NIM 157, IBM Surya Pramudita dengan NIM 168, dan yang terakhir ada saya, Rio Irfan Arizaki dengan NIM 186. Dalam ilmu komunikasi tentunya kita telah belajar beberapa teori yang bagaimana teori tersebut itu memandang hakikat dari manusia tersendiri. Seperti teori ketidakpastian dari Charles Berger. Charles Berger berpendapat bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu jika kita kaji hakikat manusia dari perspektif psikologi, perspektif psikologi mempunyai 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisis, yaitu yang memandang bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang berkeinginan. Yang kedua ada kognitif, yaitu manusia yang berpikir. Dan yang ketiga adalah behaviorisme, yang dimana hakikat manusia itu adalah makhluk yang seperti mesin. Dan yang terakhir adalah humanisme, yang dimana humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang bermain. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu teori paradigma naratif yang dikemukakan oleh Walter Fisher, yang dimana teori paradigma naratif Walter Fisher menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bercerita. Nah, di teorinya ini paradigma naratif yang diusulkan oleh Walter Fisher itu mengusulkan bahwa manusia itu berada di 2 paradigma. Yang pertama, paradigma dunia rasional di mana manusia itu berpikir secara logis. Dan yang kedua adalah paradigma dunia naratif, di mana manusia itu sebagai makhluk yang suka bercerita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma naratif. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh dan lebih dalam mengenai materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkata ya, apa itu paradigma dan apa itu naratif. Naratif adalah struktur atau rangkaian cerita yang mengandung urutan, makna, dan peristiwa yang sering menggambarkan pengalaman manusia atau menggambarkan suatu hal. Jadi naratif adalah pesan yang disampaikan secara terstruktur, biasanya itu ada awalan, tengah, dan akhiran yang disajikan dalam bentuk cerita yang memiliki makna atau pesan yang disampaikan, dan bisa juga menjelaskan suatu peristiwa yang sering menggambarkan itu tadi pengalaman manusia atau menggambarkan suatu hal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma. Paradigma adalah suatu kerangka konseptual atau model universal yang memandu bagaimana kita menafsirkan dan memahami suatu fenomena. Jadi, paradigma itu adalah kerangka berpikir atau perspektif yang membentuk cara kita memahami dunia dan segala isinya. Ketika kita berbicara tentang paradigma, kita itu membicarakan tentang cara kita mendekati suatu masalah atau situasi, termasuk metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan dan menilai sebuah informasi, serta prinsip-prinsip yang kita ikuti dalam menarik kesimpulan. Misalnya nih, dalam ilmu pengetahuan, paradigma itu menentukan pendekatan ilmiah yang kita gunakan untuk menyelidiki suatu pernyataan atau fenomena tertentu. Seperti itu. Jadi pada bab penjelasan kali ini kita ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama ada paradigma naratif itu sendiri dan juga paradigma rasional, dunia rasional. Sebelum menuju pembahasan tentang paradigma naratif lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu dari paradigma dunia rasional sendiri. Jadi Fisher berpendapat bahwa ada suatu masa yang dimana terjadi revolusi ilmiah. Jadi pandangan-pandangan yang bersifat filosofis pada masa itu mengalami degradasi. Jadi pengetahuan yang layak diketahui oleh dunia akademis adalah
pengetahuan-pengetahuan yang dapat dilihat secara fisik atau bersifat empiris begitu. Akan tetapi kedua pendekatan tersebut antara teknik dan filosofis ini memiliki kecenderungan yang sama dalam memandang manusia. Dan Fisher juga berpendapat bahwa diskusi filosofis dan teknis sebagai pendekatan standar para sarjana atau ahli pada masa itu terhadap suatu ilmu pengetahuan. Dan pola pikir semacam inilah yang disebut dengan paradigma dunia naratif atau paradigma dunia rasional. Jadi jika kita tarik kesimpulannya, secara gampangnya adalah paradigma dunia rasional adalah sistem logika atau cara berpikir bahwa logika merupakan hal yang sangat penting atau yang paling utama digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan. Sedangkan paradigma dunia naratif adalah keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang bercerita dan pertimbangan akan nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akan tetapi paradigma naratif dan paradigma dunia rasional sendiri memiliki cara pandang yang sangat berlawanan antara kedua hal tersebut. Fisher berpendapat untuk lebih memahami komunikasi manusia, asumsi paradigma dunia rasional sangatlah terbatas. Maka dari itu Walter Fisher menggagas atau mengemukakan pandangan baru, yaitu paradigma dunia naratif untuk lebih dapat memahami bagaimana manusia berkomunikasi. Berikut adalah beberapa poin yang dimana paradigma rasional dan paradigma naratif ini memiliki cara pandang yang berseberangan. Jadi pada poin pertama adalah paradigma rasional memandang bahwa nilai adalah omong kosong emosional, sedangkan paradigma dunia naratif memandang bahwa nilai-nilai adalah bahan untuk bercerita. Dan yang kedua ada estetika tidaklah relevan pada paradigma dunia rasional. Sedangkan pada paradigma dunia naratif, estetika memainkan peran penting dalam menentukan apakah kita masuk ke dalam sebuah cerita tersebut. Dan yang poin terakhir adalah model dunia rasional berpendapat bahwa hanya para ahli yang mampu menyajikan atau memahami argumen yang masuk akal. Sedangkan paradigma dunia naratif memandang bahwa kita dengan berbekal sedikit akal saja, hampir semua dari kita dapat melihat inti dari sebuah cerita yang bagus dan menilai manfaatnya sebagai hal yang baik dan dasar keyakinan kita untuk melakukan tindakan sesuatu. Lalu berikut ada pembahasan tentang 5 asumsi paradigma dunia rasional. Yang pertama adalah manusia pada dasarnya rasional. Maksud dari poin pertama adalah pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuan berpikir logis dan rasional yang mereka gunakan untuk membuat suatu argumen berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional tersebut. Lalu yang kedua ada membuat keputusan berdasarkan argumen. Segala keputusan kita untuk memecahkan suatu masalah apapun harus didasari oleh argumen yang logis dan jelas. Dan poin yang ketiga adalah jenis situasi pembicaraan menentukan arah argumen kita. Jadi secara simpelnya, misal kita berada di sebuah forum belajar, tentunya pembahasan kita akan bersifatnya itu akademis. Beda lagi kalau kita misalkan kepada forum-forum nongkrong bermain, tentunya pembahasan-pembahasan kita akan bersifat lebih cair dan tidak kaku, seperti itulah kira-kira. Dan poin yang keempat adalah rasionalitas ditentukan oleh seberapa banyak yang kita ketahui dan seberapa baik kita berargumentasi. Jadi untuk mengasah pikiran rasional kita, tentunya kita harus melalui proses pemikiran formal atau biasanya yang disebut kita belajar, lalu kita ungkapkan apa yang kita pelajari dari hal-hal tersebut, lalu diargumentasikan ke argumentasi yang logis. Dan poin yang kelima adalah dunia adalah sekumpulan teka-teki logis yang dapat kita pecahkan melalui analisis rasional. Jadi keputusan harus didasarkan pertimbangan yang
sehat dan logis untuk memecahkan suatu masalah apapun itu. Lalu ada 5 asumsi paradigma dunia naratif. Pada poin pertama jelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah pendongeng. Maksud dari poin tersebut adalah sifat esensial dari manusia itu sendiri berakar dalam cerita dan bercerita, dan manusia memiliki kemampuan berpikir dan berkomunikasi melalui cerita. Dan cerita memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan makna pada diri kita sendiri. Lalu poin yang kedua adalah kami mengambil keputusan berdasarkan alasan yang baik dan bervariasi, tergantung pada situasi, komunikasi, media, dan genre. Jadi mengambil keputusan berdasarkan mana yang diterima dan mana yang ditolak, berdasarkan apa yang masuk akal bagi kita sendiri. Lalu poin yang ketiga adalah sejarah, biografi, budaya, dan karakter menentukan apa yang kita anggap sebagai alasan yang baik. Jadi pertimbangan dan rasionalitas manusia dipengaruhi oleh latar belakangnya. Dan setiap manusia atau orang mempunyai jenis dan ukuran rasionalitasnya sendiri. Lalu pada poin keempat adalah rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan kesetiaan cerita kita. Cerita dapat menjadi terpercaya jika terlihat koherensi atau konsisten dan benar berdasarkan rasionalitas penilaian. Dan poin yang kelima adalah dunia adalah serangkaian cerita yang kita pilih, dan dengan demikian terus kita ciptakan kembali kehidupan kita. Pada poin kelima ini kurang lebih sama seperti teori dramatisme Kenneth Burke, yang dimana Kenneth Burke berpendapat bahwa hidup diibaratkan sebagai panggung yang memiliki cerita, dan kita adalah tokoh yang memainkan peran yang saling berinteraksi dengan satu sama lain. Oke, kali ini kita masuk ke bagian rasionalitas narasi, koherensi, dan fidelitas. Nah, menurut Fisher sendiri, pada teori paradigma naratif, manusia itu diasumsikan sebagai makhluk pencerita atau pendongeng. Namun, tidak semua cerita itu sama bagusnya, sehingga dibutuhkan rasionalisasi naratif. Nah, apa itu rasionalisasi naratif? Hal tersebut merupakan standar atau tolak ukur untuk menilai cerita mana yang dapat dipercayai dan mana yang diabaikan. Rasionalitas narasi ini beroperasi berdasarkan dua prinsip yang berbeda. Pertama adalah koherensi dan fidelitas. Nah, untuk koherensi sendiri itu menggambarkan keterhubungan antara berbagai elemen dalam cerita, mirip dengan sebuah rumah yang tersusun rapi. Setiap ruangan dan lorong memiliki fungsi dan mengarahkan kita ke tujuan akhir. Dalam cerita, koherensi menciptakan alur yang logis dan terorganisir, memungkinkan pendengar untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada fidelitas. Nah, fidelitas narasi ini menyoroti sejauh mana sih cerita ini mencerminkan pengalaman hidup, nilai-nilai, dan keyakinan audiensnya. Sebagaimana rumah yang mencerminkan kepribadian pemiliknya. Cerita yang kuat adalah cerita yang relevan dan dapat dipercaya oleh pendengarnya. Ini memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut dapat diterima dengan baik dan memiliki dampak yang diinginkan. Oke, kali ini kita masuk ke contoh studi kasus dari sebuah cerita yang berjudul Perjalanan Seorang Jurnalis Pemula. Dika merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin menjadi seorang jurnalis. Nah, dengan semangat yang membara, ia bergabung dalam redaksi surat kabar kampus guna mengejar setiap peluang untuk memperdalam pemahamannya tentang prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Dalam setiap artikel yang ia tulis, Dika memastikan untuk memberikan suara pada berbagai sudut pandang dan selalu berusaha mencapai kebenaran. Namun, dorongan Dika itu nggak berhenti sampai di situ. Ketika kesempatan magang datang, dia itu langsung ngambil di stasiun televisi lokal. Dika, di bawah bimbingan mentor yang berpengalaman, Dika itu terjun langsung ke dalam dunia produksi berita yang dinamis, dari wawancara eksklusif hingga liputan langsung. Dika tidak hanya belajar tentang teknis produksi berita, tapi juga pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas jurnalis dalam setiap laporan yang dibuatnya. Namun, semakin dalam ia terjun, semakin banyak dilema etis yang dihadapinya, sehingga dalam beberapa kesempatan, Dika merasa tertekan
antara pandangan atau kepentingan pribadinya tentang suatu masalah dan kebijakan redaksi stasiun tempatnya bekerja, karena berbeda-beda. Sehingga untuk tugas akhirnya, Dika memutuskan untuk meneliti tentang etika jurnalisme. Dengan hati-hati, ia menggali kasus-kasus kontroversial dalam sejarah jurnalisme, menganalisis indikasi etis dan dari keputusan wartawan, dan mempertanyakan batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab publik. Nah, melalui perjalanan panjangnya tadi, Dika dari yang mimpi awalnya sebatas ingin menjadi seorang jurnalis itu memunculkan tujuan baru yang lebih besar, yakni memperjuangkan integritas dan kualitas dalam dunia jurnalisme. Dan meskipun jalan ke depannya itu pasti akan dipenuhi dengan tantangan, Dika terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa suaranya sebagaimana suara para jurnalis lainnya itu memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh positif dalam masyarakat. Dari cerita Dika tadi, mari kita analisis dari segi koherensi dan fidelitinya. Mulai dari koherensi. Nah, dalam perjalanan Dika tadi menjadi seorang jurnalis, langkah-langkahnya itu terhubung dengan baik, mulai dari minatnya di kampus hingga magang di stasiun televisi lokal. Ini menciptakan alur cerita yang mudah diikuti. Lalu, jika kita lihat dari sisi fidelity, perjalanan etis dan moral Dika dalam dunia jurnalisme ini menciptakan fidelitas, karena audiens dapat merasakan relevansinya dengan dilema yang sering dihadapi dalam profesi jurnalis. Melalui perjalanan Dika, kita belajar bahwa koherensi dan fidelitas bukan hanya tentang membangun cerita yang baik, tapi juga tentang memberikan pengalaman yang relevan dan bermakna bagi pendengar. Oke, kita akan masuk ke kritik. Apakah narasi Fisher memiliki koherensi dan fidelitas? Oke, kita akan membahas yang pertama, bahwa narasi yang dibentuk oleh Fisher ini atau yang dikemukakan oleh Fisher ini terlalu optimis tentang sifat manusia. Ada yang menyebutkan bahwa narasi yang dibentuk oleh Fisher ini terlalu optimis. Jadi Fisher ini ngebayangin kalau manusia itu secara alami bakal lebih memilih mana yang benar dan mana yang adil. Tapi kita harus mengukur bahwa sifat manusia itu tidak semuanya baik. Ada juga yang buruk. Kita bisa ambil contoh narasi yang dibuat oleh Adolf Hitler dengan manifestonya yang berjudul Mein Kampf. Mein Kampf sendiri adalah ideologi yang dibentuk oleh Adolf Hitler mengenai kaum ras Aryan yang lebih superior daripada ras-ras lain dan berusaha menjatuhkan image dari ras Yahudi, bangsa Yahudi, serta ingin suatu kayak menguasai semua dunia seperti itu. Jadi karena keberhasilannya dalam mempengaruhi semua populasi di Jerman pada tahun itu dengan narasi yang merugikan ini, jadi terjadi beberapa hal seperti Perang Dunia Kedua dan pembantaian brutal yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap kelompok-kelompok Yahudi. Yang kedua, kita masuk ke batasan logika rasionalitas naratif. Nah, terdapat kritikus yang mengkritik bahwa penekanan Fisher pada rasional naratif ini dapat menghambat penerimaan sudut pandang yang berbeda. Mengapa demikian? Kita bisa ambil contoh suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu kan pasti ada pemiliknya, lalu anak buahnya, atau yang membentuk suatu organisasi itu berjalan. Nah, dalam pengambilan keputusan, pengusaha ini pasti bakal memerlukan suatu data-data yang valid untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi pengusaha ini melakukan suatu tindakan yang rasional berdasarkan data-data yang telah ada. Nah, namun anak buahnya pengusaha ini, dia ini lebih memilih menggunakan insting yang ada dalam dirinya sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi
semisal ada suatu rapat untuk mengambil keputusan, anak buah ini bilang ke bosnya untuk lebih baik mengambil kebijakan A ketimbang B berdasarkan instingnya dia. Nah, namun karena pengusaha ini terlalu rasional, terlalu memikirkan dengan data-data yang ada, otomatis pengusaha ini tidak mengabaikan apa yang dikemukakan oleh anak buahnya itu.